Boleh tahu nomornya biar orang tahu bahwa warga muslim yang mau dihapus tatonya hubungi kemana? Bisa hubungin ke saya. Yaitu nomor 0852 para cewek-cewek 0852 162 162 88236 88 236. 236. Jadi yang banyak dosanya dulu masih berkelana kemana-mana, suka ke Bali sama saya, tato di mana-mana. Waktunya bertobat seperti Hotman. Kamu gerakan lain juga, gerakan apa namanya, gerakan untuk suku. Oh, gerak bareng. Bareng atau apa? Iya, gerak bareng. Gerak bareng ini satu organisasi yang kita bentuk untuk teman-teman yang memang punya keinginan terjun dalam dunia sosial kemanusiaan. Kita kasih ruang buat kawan-kawan untuk bisa berekspresi. Ngapain ya Pak? Ekspresinya apa? Bisa turun di lokasi kebencanaan, bisa masuk ke pedalaman, bisa masuk ke daerah-daerah terpencil, bisa membuat program pendampingan masyarakat, pemberdayaan ekonomi. Contoh konkret yang sudah kau laksanakan apa? 2 pekan lalu saya baru pulang dari Halmahera. Halmahera jauh banget sih. Iya, Indonesia bagian timur. Oke, terus? Itu kurang lebih saya 1 pekan di sana. Saya masuk ke dalam daerah Halmahera Timur. Itu bertemu dengan orang-orang suku Togutil namanya. Togutil di hutan. Di hutan, di dalam. Oke, terus? Iya. Nah, di sana kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Mereka orang-orang Indonesia juga, yang memang mereka beberapa generasi sebelumnya masuk ke dalam hutan untuk menghindari penjajah gitu, dan sampai saat ini mereka masih ada dalam hutan dan jauh dari peradaban. Ya. Gitu, karena memang juga di sana sinyal nggak ada, listrik nggak ada, dan teknologi juga nggak ada, dan masyarakat di sana juga ya cenderung, mohon maaf kalau bisa dibilang konservatif ya, primitif. Anda bawa mereka keluar dari hutan. Kita bawa mereka dari hutan, kita bujuk mereka untuk keluar. Terus dari hutan. hidupnya di mana kalian taruh? Duitnya dari mana? Nah, ketika mereka kita bawa keluar dari hutan, kita sediakan tempat di daerah Sofifi namanya. Di situ ada relawan yang lain yang memang menyediakan rumah sementara untuk pembinaan mereka. Nanti ketika mereka sudah selesai dibina, kita berikan tempat tinggal untuk mereka hidup normal. Mereka bisa bekerja, mereka bisa jadi buruh, ataupun mereka bisa jadi melakukan aktivitas usaha yang lainnya. Oke. Jadi pada dasarnya kau melakukan perbuatan sosial. Ya. Pertanyaannya, duitmu dari mana melakukan itu? Kebetulan kita punya komunitas yang memang ya alhamdulillahnya teman-teman ini orang-orang baik semua. Jadi mereka mensupport program-program kita. Jadi kita patungan nih kalau misalnya mau ke daerah, mau bantu masyarakat. Saya tinggal update status saja misalnya di Facebook atau di Instagram. Ya teman-teman ikut donasi. Nama Instagramnya apa? Ahmad Zaki Ali. Ahmad Zaki Ali. Ya. Nggak ada hutapeannya ya. Nah, terus? Nah, biasanya teman-teman nanti berdonasi gitu, karena kita kebetulan sudah jadi foundation sendiri dan sudah berbadan hukum, itu masuk ke rekening yayasan kita gitu. Nah, setelah dari itu kita kumpulkan, kita pastikan terkumpul dan sesuai dengan kebutuhan kita, baru kita berangkat ke lokasi. Cuma terbatas kepada yang agama tertentu ya. Soalnya saya pengen juga menolong teman-teman saya di Irian, yang di sana adalah tambang emas terbesar di dunia. Yep. Tapi orang kalau mau sekolah kadang-kadang untuk bayar uang sekolah dia harus mencabut singkong, diantar ke gurunya agar bisa sekolah. Masih terlalu banyak yang miskin. Bahkan beberapa tahun lalu itu, beberapa waktu lalu ada satu daerah itu banyak meninggal gara-gara kemiskinan. Tahun lalu kita saya pribadi 14 hari di Agats, Asmat. Oke, terus? Iya. Kalau di sini memang misinya murni kemanusiaan. Apa yang kau lihat di sana? Di sana isu yang muncul di masyarakat saat itu memang kasusnya gizi buruk. Gizi buruk. Terus? Gizi buruk. Jadi temuan kamu? Temuan kita memang anak-anak di sana memang kalau boleh saya bilang gagal budaya ya. Karena memang mereka biasa makan sagu, papeda ya kalau. Iya, papeda. Lalu mungkin ada program pemerintah untuk memperkenalkan beras ke sana, akhirnya mereka pindah jadi makan beras. Ketika mereka makan beras, ya asupannya juga nggak cukup karena memang di sana sayur-sayuran susah, gitu kan? Kalau merdeka berapa puluh tahun kita ini ya, makan beras saja harus belajar ya. Iya. Terus? Ya akhirnya mereka kecenderungannya anak-anak di sana malnutrisi. Kurang nutrisi. Kurang nutrisi. Nah kita dengan teman-teman relawan bergabung dari Jakarta berangkat ke Agats dan di sana kita bantu kurang lebih sekitar 2.000 populasi masyarakat yang 2.000, waduh. Itulah anak-anak muda, daripada lu beli tas Hermes sama minum wine di mall, satu champagne, satu wine bisa 20 juta. Coba sumbangkan uangmu lah. Selain di situ gimana lagi? Apalagi
contoh perbuatan misi sosialmu yang sudah berhasil? Iya, saat ini kita lagi concern di fase recovery pasca bencana yang ada di Palu, di Pandeglang, dan di Lombok. Dan memang konsentrasi kita sekarang lagi membangun hunian sementara untuk warga-warga di sana. Karena juga kalau kita bicara kebutuhan dasar, mereka saat ini memang masih butuh untuk dibangunkan huntara. Sementara pemerintah pun memang masih dalam proses dan menunggu gitu, wait and see. 1 bulan yang lalu saya baru pulang dari Lombok, dan di Lombok saya menemukan bahwa setelah 9 bulan mereka tinggal di pengungsian, saat ini mereka masih bertahan di pengungsian. Karena memang sebagian besar belum mendapatkan hunian sementara. Iya. Seperti itu. Wow. Kalau boleh tahu Mas Zaki, filosofi Anda dalam berbagi itu apa sih? Prinsip Anda apa dalam berbagi? Iya. Apa kepuasan kamu dengan berbuat ini? Iya. Apa yang kau hendak capai dalam hidupmu? Prinsip saya dalam berbagi, kita bahagia. Karena Kau merasa puas batinmu ya? iya. Tidur nyenyak begitu ya? Iya, seperti itu. Jadi bahagia karena berbagi. Kalau kita pengen bahagia ya berbagi. Jangan berharap bahagia kalau misalnya kita nggak mau berbagi. Itu saya alamin sekarang. Apa Bang? Saya itu terbiasa dibayar klien itu sekali bayar $300.000, $500.000. Saya biasa aja itu tinggal lempar ke lemari besi. Tapi kalau di Kopi Joni tiba-tiba ada saya tolong korban pemerkosaan, ibunya datang bawa pisang, rasanya beda. Bener loh, Betul. kalau rasanya beda. Padahal pisang doang tuh ya Bang. Pisang sama Tapi di hati kerupuk. beda ya. Rumah saya penuh dengan pisang dan kerupuk. Kalau Sabtu Minggu begini, di mobil saya itu penuh dengan pisang. Oh iya, aku pernah lihat di bagasi mobil Abang ada pisang, ada kerupuk. Roti, kue gitu loh. Iya. Akhirnya mbak-mbak saya sama supir yang kekenyangan. Jadi mungkin filosofinya adalah kalau Anda sampai saat ini udah berkelimpahan tapi belum merasa bahagia, mulailah berbagi. Jadi kalian berdua berpendapat memang kalau kita berbuat baik sama orang, itu adalah bagian dari membahagiakan diri sendiri juga. Iya, betul. Setuju nggak lo? Setuju. Jadi Tapi kalau kau berbuat baik sama aku, Bang, baru gue mau bilang, ingat Bang Hotman, ya berbuat baik aja, berbagi aja, jangan dipelihara ya Bang. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi saat lagi tetap di Hotman Paris Show. Itu dia yang saya tidak terimanya sebelum ya itu gimana? Gimana apa yang terjadi di bandara? sebelum beliau memulangkan saya masih disempatkannya di mobil. Kenapa Di mau? mobil? Iya. Maksudnya kalian berhubungan di dalam Iya, mobil? di situ saya